Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi kita kali ini masih tentang teks cerita sejarah. Namun yang akan kita bahas adalah menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Untuk memahami materi kita kali ini, Ibu buatkan peta konsep kaidah kebahasaan novel sejarah. Nah, dari peta konsep ini bisa kita lihat sama-sama ada 7 kaidah kebahasaannya. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Yang kedua, konjungsi kronologis temporal. Yang ketiga, kata kerja material. Yang keempat, kalimat tak langsung. Yang kelima, kata kerja mental. Yang keenam, dialog. Yang ketujuh, kata sifat. Jadi ada 7 kaidah kebahasaan novel sejarah. Kita akan bahas satu persatu dari ketujuh kaidah tersebut. Yang kali ini yang akan kita bahas yang pertama, yaitu kalimat bermakna lampau. Yang dimaksud dengan kalimat yang bermakna lampau yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau atau masa lalu atau suatu hal yang telah terjadi. Nah, untuk memahaminya, lihat contoh ini. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung berkas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini warna tulisannya ada beda sendiri, yaitu ada dibolkan warna merah. Nah, inilah yang di bol merah inilah menandakan kalimat tersebut ini menggunakan kalimat bermakna lampau. Kaidah yang kedua yang akan kita bahas adalah konjungsi kronologis temporal. Maksudnya, konjungsi di sini adalah kata penghubung. Kata penghubung yang menyatakan urutan waktu masa lampau, masa lalu atau telah berlalu. Nah, jadi konjungsi kronologis temporal ini adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu yang telah terjadi sebelumnya atau yang telah terjadi di masa lampau. Nah, penandanya diantaranya bisa seperti sejak saat itu, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, yang merupakan kalimat konjungsi kronologis temporal, setelah juara itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, di sini ada tanda bol merah. Nah, setelah inilah menandakan konjungsi kronologis temporal, karena setelah ini menunjukkan waktu yang telah terjadi sebelumnya. Oke. Kaidah yang ketiga yaitu kata kerja material. Adapun kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau pekerjaan yang melibatkan fisik. Jadi kata kerja material ini adalah kata kerja yang menyatakan suatu pekerjaan. Nah, sebagai contoh, kita ambil kata berlari. Nah, berlari ini menunjukkan adanya suatu pekerjaan. Nah, bentuk kalimatnya, Danu mencoba berlari dengan cepat saat mengejar bola. Nah, tanda bol merah inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah kata kerja material. Kaidah yang keempat, kalimat tak langsung. Maksudnya, kalimat tak langsung ini merupakan kalimat yang menceritakan kembali pembicaraan seseorang tentang pikiran atau opini. Jadi kalimat tak langsung ini kalimat yang mengulang kembali apa yang telah disampaikan orang. Nah, penandanya diantaranya menggunakan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh bahwa ini adalah kalimat tak langsung, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Nah, di sini ada kalimat dengan kata yang menggunakan menyatakan. Menyatakan ini penanda bahwa kalimat ini merupakan kalimat tak langsung. Kaidah yang kelima yaitu kata kerja mental. Maksudnya
menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh serta mengutarakan suatu reaksi. Jadi kata kerja ini berhubungan dengan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, sebagai penandanya yaitu dengan kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Nah, untuk memahaminya, lihat contoh berikut. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Nah, sependapat ini kan berarti mengandung maksud bahwa ini adalah hasil dari buah pikiran. Nah, begitu juga contoh kedua. Tessa memahami keputusan yang dibuat oleh ibunya. Memahami, berarti memahami juga merupakan suatu hasil pikiran dari seseorang. Oke, kaidah yang keenam yaitu dialog. Dialog di sini merupakan bahwa menunjukkan adanya tuturan langsung atau kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Tadi pada kaidah sebelumnya ada kalimat tak langsung. Jadi selain kalimat tak langsung, di dalam teks eksplanasi ini kaidahnya juga mengandung kalimat langsung. Nah, tanda bahwa dia merupakan kalimat langsung, yang penting itu adalah dalam kalimat itu menggunakan tanda petik. Ini sebagai contohnya. Mana surat itu? Ini pertanyaan, tapi di awal dan di akhir dibubuhi dengan tanda titik. Oke, kaidah yang terakhir yaitu kata sifat. Maksudnya adalah kata sifat di sini menyatakan suatu sifat atau keadaan suatu objek. Jadi sifat ini merupakan menyatakan suatu sifat atau keadaan. Nah, contoh sang pemilih wajah yang amat beku. Beku ini kan menyatakan sifat. Nah, makanya kalimat ini menggunakan kata sifat. Oke, dari penjelasan tadi sebelumnya tentang 7 kaidah kebahasaan teks novel sejarah, siswa ibu silahkan jawab tugas ini. Bacalah kembali kutipan novel sejarah Kemelut di Majapahit. Nah, jadi novel sejarah Kemelut di Majapahit ini sudah ada pada tugas pertama dan tugas kedua. Nah, sekarang dari teks tersebut analisis kaidah kebahasannya dari 7 kaidah kebahasan itu. Ini adalah tabel kaidahnya. Silahkan masing-masing jawab dari ketujuh itu melalui kutipan teks kaidah Kemelut Majapahit. Nah, untuk teksnya nanti dilampirkan. Sekian dari materi kita tentang teks eksplanasi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.